Berjumpa lagi dengan saya Ahmad Islami di program TikTok edisi Rabu 12 November 2025. Bagaimana kabar portofolio Anda pasca perdagangan kemarin? Semoga tetap cuan dan senantiasa waspada atas segala risiko yang mungkin saja terjadi. Sobat investor, indeks harga saham gabungan atau IHSG melemah pada perdagangan kemarin. Indeks pada penutupan bursa Selasa 11 November 2025 parkir di level 8.366,52, terkoreksi 24,73 poin atau minus sebesar 0,29%. Pergeseran rotasi sektoral di Bursa Efek Indonesia atau BEI menjelang pertengahan November 2025 mencerminkan minat baru yang kuat ke arah sektor industri. Berdasarkan grafik Relative Rotation Graph atau RRG, sektor industri terkini berada di posisi leading dengan momentum paling positif. Penguatan harga saham unggulan seperti Blue, NTBK, ASII, serta IMPC menjadi bukti nyata dari tren ini. Sektor properti beserta barang konsumsi non-cyclical mulai meninggalkan kuadran improving dan berpindah ke arah leading. Meskipun demikian, emiten-emiten besar di bidang properti belum menunjukkan kenaikan yang seragam. Sebaliknya, sektor teknologi dan barang baku mengalami penurunan tajam, terutama dipicu oleh anjloknya saham MLPT. Sektor keuangan turut meluncur ke kuadran lagging. Sementara itu, sektor energi, infrastruktur, dan transportasi bergerak mendatar tanpa pola rotasi yang pasti. Lantas, sentimen apa saja yang turut memengaruhi pergerakan IHSG kemarin dan seperti apa proyeksinya hari ini? Bersama kita sudah tersambung dengan Reza Fahmi Riawan selaku Head of Retail Marketing and Product Development Division at PT Henan Putira Asset Management. Selamat pagi Mas Reza, apa kabar? Pagi Mas Ahmad, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas, menurut pengamatan Anda, apa saja faktor yang menyebabkan pelemahan IHSG pada perdagangan kemarin? Sebetulnya kemarin sih sempat mencetak rekor di 8478 ya. Cuman sebetulnya kalau saya melihat kemarin itu hanya ada tekanan profit taking aja sih Mas, dari rally-nya banyak sektor industri yang terjadi di pasar modal. Jadi kemarin saya lihat tuh sudah memang banyak yang overbought, jadi banyak yang aksi ambil keuntungan sehingga ini turun menurut saya sih gitu. Dan juga ada penambahan dari tekanan dari sektor perbankan, jadi IHSG-nya turunnya lumayan, walaupun nggak terlalu banyak sih. Jadi lebih ke profit taking Mas ya. Sekarang ini sektor industri sudah masuk ke kuadran leading. Dan menurut Anda apa faktor utama yang mendorong hal ini terjadi dan dalam beberapa pekan terakhir? Oke. Kita bisa melihat dari pertumbuhan PDB kuartal 3 2025 itu year on year-nya 5,04. Jadi kita itu menunjukkan stabilitas ekonomi Indonesia. Akibat dari itu juga terjadi pemulihan harga komoditas global dan kinerja ekspor juga menopang untuk sektor-sektor industri. Sehingga dana asing juga lumayan sudah mulai masuk ke sektor industri. Karena juga seperti kita ketahui, aktivitas manufaktur juga menjadi tulang punggung dari sektor industri dan itu yang banyak didengung-dengungkan saat ini. Kurang lebih itu sih Mas faktor-faktornya, karena memang industri ini masuk ke kuadran leading, kombinasi dari kinerja harga yang juga bagus, optimis terhadap pertumbuhan manufaktur, stabilitas ekonomi domestik, serta dukungan investor asing juga dan aksi korporasi yang masuk di beberapa emiten. Gitu Mas. Lalu apakah dana yang mengalir ke sektor industri saat ini lebih banyak berasal dari investor asing atau institusi lokal atau retail Mas? Oke, kalau kita melihat sepanjang 2025 itu sebetulnya asing masih net sell. Jadi kalau data yang saya punya sepanjang 2025 itu asing masih mencatatkan net sell tuh kalau nggak salah 60 triliun di pasar saham Indonesia. Jadi sebetulnya yang banyak masuk itu sebetulnya adalah di retail dan lokal. Walaupun asing sudah mulai masuk, tapi masih mencatatkan net sell, Mas. Gitu. Jadi sekarang yang menjadi motor penggerak itu adalah lokal dan retail. Oke, lalu bagaimana Mas Reza melihat posisi sektor keuangan yang berada di kuadran lagging? Apakah ini bersifat sementara atau mengindikasikan hal yang lain? Kalau saya sih melihat ini memang seperti kemarin kita lihat beberapa bank-bank besar itu kan turunnya cukup dalam dan kemarin sudah naik terlalu tinggi sehingga banyak pihak yang sudah mulai melakukan profit taking. Jadi kalau saya melihat sebetulnya ini laggingnya hanya bersifat sementara karena sebetulnya kualitas kreditnya tuh apalagi juga dengan permodalan dan likuiditas yang kemarin kita tahu bahwa diluncurkan oleh Pak Purbaya, itu kualitas kredit bank juga pasti bagus. Jadi ini hanya bersifat sementara, nanti akan ke depan juga apalagi nanti kalau di akhir tahun harusnya di laporan Q4 akan membaik dan itu akan lebih banyak yang masuk lagi. Baik, kita tunggu nanti di laporan kuartal keempat Mas ya. Iya, saya juga lagi nunggu yang gede itu Mas.
Terus apakah kenaikan di sektor konsumsi ini, di sektor yang lain, lebih banyak disokong oleh perilaku investor yang defensif atau ada indikasi peningkatan daya beli di masyarakat belakangan ini? Saya sih data yang saya dapat data itu penjualan retail itu tumbuh persen tapi secara Agustus. Jadi sebetulnya kalau kita bicara peningkatan daya beli, kalau kita lihat di awal tahun merujuk kepada data di Agustus itu sudah mulai meningkat sebesar 3,5%. Jadi otomatis harusnya sampai ke akhir tahun ini masih akan menunjukkan peningkatan. Jadi rotasinya ke sektor konsumsi itu bukan hanya bersifat taktis, tapi juga respon terhadap fundamental ekonomi yang membaik. Nah, ini apakah rotasi yang terjadi saat ini di bursa bersifat siklis biasa atau menunjukkan pergeseran struktural dalam portofolio investor? Saya mungkin bisa sebutnya ini semi struktural, karena selain mengikuti siklus akhir tahun, investor itu juga mulai mengantisipasi tema ekonomi 2026 seperti transformasi industri, digitalisasi, dan konsumsi berkelanjutan. Jadi ini bukan hanya sekedar perpindahan jangka pendek, tapi juga refleksi dari perubahan preferensi risiko dan ekspektasi makro juga, Mas. Nah, untuk proyeksi IHSG pada hari ini bagaimana, Mas? Untuk koreksi hari ini sebetulnya ya, kalau saya sih sudah siap-siap untuk ambil di bawah karena beberapa barang menjadi portofolio kita kan pasti sudah mulai agak turun dan kita harus siap-siap untuk ambil. Seperti tadi saya sampaikan, ini hanya bersifat sementara dan profit taking aja, Mas. Mungkin ada di level resisten atau support mungkin yang bisa dipaparkan, Mas? Kalau saya melihat ini peluang penguatan IHSG itu menuju ke 8.400 sampai 8.500 lebih. 8.539 kalau di catatan dari investment kami. Jadi masih cukup menarik sampai dengan akhir tahun. Apalagi kalau nanti ditambah dengan beberapa aksi korporasi yang akan terjadi, mudah-mudahan bisa lebih naik daripada itu. Tapi kita sudah melihat di 8487 sampai ke 8539. Ini artinya akan ada all time high baru lagi, Mas, ya? Wah, saya berharapnya seperti itu, Mas. Baik, ini terakhir, Mas, mungkin yang ditunggu-tunggu sobat investor. Apa saja sektor yang mungkin bisa dipantau dan menarik untuk diperhatikan pada hari ini? Ya, sekarang ini kalau saya melihat industri jelas ya. Industri itu kan momentum teknikal positifnya juga cukup bagus. Terus kemudian merger dan IPO di emiten-emiten basis industri juga mulai banyak. Kemudian untuk konsumsi non siklikal selain mendapat dukungan dari fundamental Indonesia juga sebagai koleksi-koleksi yang bersifat defensif dan bertahan di segala keadaan. Dan terakhir mungkin yang bisa ditambahkan adalah infrastruktur, Mas. Karena mungkin dengan realisasi belanja infrastruktur menjelang tutup tahun itu banyak proyek pemerintah yang mulai bisa direalisasikan juga, Mas. Gitu, Mas. Baik, Mas Reza, terima kasih atas waktu dan pemaparannya. Selamat beraktivitas kembali, Mas. Pagi, Mas Ahmad. Terima kasih. Baik, sobat investor, demikian proyeksi IHSG pada hari ini. Semoga informasi tersebut bisa menjadi rujukan Anda dalam mengambil keputusan baik pembelian maupun penjualan saham. Dan patut diingat bahwa segala keputusan baik pembelian maupun penjualan saham sepenuhnya berada di tangan Anda, sobat investor. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, maju terus pasar modal Indonesia.